Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Sungguh Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa memegahkan diri, semua karena usaha dan kerja keras kami. Tapi kami datang dalam pengakuan, sungguh Tuhan, semuanya adalah anugerah. Baik yang teman-teman panitia rasakan, hingga boleh menemukan, mendapatkan kesempatan ibadah di dalam kampus sendiri. Maupun juga semua kami, secara khusus adik-adik mahasiswa baru yang boleh hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh rindu ketika kami berkumpul bersama-sama, firman-Mu kembali menyapa kami. Karena kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi ketika umat Allah berjumpa dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, menjadi bagian dari semua kami yang berkumpul pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan mendengar firman bukan sekadar sebuah kebiasaan dan rutinitas, tapi biarlah boleh menjadi momentum perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur di awal perjalanan kalian di kampus ini, Tuhan hadirkan kebaktian kebangunan rohani ini. Dan kiranya teman-teman boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada pepatah tadi bilang tak kenal maka sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Pendeta Alex Nanlohi. Dan saat ini saya melayani di pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat tema kita. Saya tahu cukup panas ya, karena ini sebenarnya kapasitasnya bukan untuk orang sebanyak ini. Ruangan ini ada kursinya tadinya ya. Tapi kalau kalian duduk di kursi, saya duduk di luar nanti gitu ya. Gak cukup. Jadi terima kasih abang kakak yang berdoa mempersiapkan untuk semua ini. Jadi tolong teman-teman dengan kesabaran juga ya, bisa ikut walaupun mungkin ada sedikit panas begitu ya. Baik, tema yang diberikan kepada saya untuk kita pikirkan bersama adalah tema berikut ya. Boleh tolong slide saya? Oke. Judulnya Way Back Home. Nah, kalau bicara rumah, home, apa yang kalian bayangkan? Nah, tergantung ya. Ada yang betah di rumah, ada yang puji Tuhan keluar dari rumah. Begitu kali ya. Oke, jadi kita bicara way back home. Teman-teman, sudah dicolok kah? Nanti saya coba kontrol sendiri dari sini, bisa? Tadi pointernya sudah dicolok? Oke. Wah, kok tidak jalan ya? Sebentar teman-teman. Bisa dipindahkan colokannya supaya bisa. Kita akan sama-sama nanti melihat satu kisah di dalam Alkitab. Ini sebuah kisah yang tentunya tidak asing buat sebagian besar dari kita ya. Kisah bagaimana tentang anak yang hilang. Ya, nggak ada di Alkitab kisah bapak yang hilang. Yang ada anaknya yang hilang gitu ya. Oke, yuk. Jadi kita bicara home sweet home. Tapi ada anak yang gak betah di rumah.
Di rumah ada siapa? Ada bapaknya. Nah, ada satu anak yang tidak betah di rumah. Kita akan baca kisahnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke? Abang ajak kita baca bergantian. Saya sudah tulis ayatnya di depan. Jadi kita akan baca bergantian ya. Yang laki-laki baca ayat 11, yang perempuan baca ayat 12. Kita bergantian sampai ayat 32. Oke? Ya. Kita mulai. Laki-laki akan baca duluan ya, karena kami dicipta lebih dulu. Begitu ya? Gak apa-apa lah ya. Waktu dosa kan siapa dulu? Perempuan duluan ya. Tapi manusia berdosa siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi sama, suaminya bodoh juga. Karena kalau kalian baca di Alkitab ya, waktu abang baca, di mana Adam waktu Hawa ambil buah pohon itu? Di mana? Kalau kau baca baik-baik ceritanya, perempuan itu memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi jangan kau pikir cewek sih bikin dosa duluan. Kau ada di situ. Ya, oke. Kita baca sama-sama ya. Laki-laki mulai. 1, 2 ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, cerita tentang anak yang hilang tentu bukan cerita baru buat kita. Apalagi kalau kalian lihat Lukas 15, ini mirip kayak kita bilang ini cerita lost and found. Kenapa? Apa latar belakangnya? Yesus itu pencerita ulung. Saya bayangkan ya, Yesus itu bisa khotbah sampai orang lupa makan. Iya kan? Makanya kan Yesus bilang sama murid-muridnya, waktu sudah mulai sore, Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan. Pasti khotbahnya menarik. Yesus pengkhotbah yang baik. Jadi saya kalau mikir-mikir gitu ya, kalau saya khotbah malah orang mikir kapan makannya ya, kapan dia berhenti ngomong ya. Kalau Yesus khotbah orang sampai lupa makan. Nah, Yesus banyak memberikan cerita yang disebut dengan perumpamaan. Sepertiga pengajaran Yesus isinya perumpamaan. Jadi memang menarik ya, mengajar dengan perumpamaan membuat orang punya ingatan yang lebih panjang, lebih lama. Makanya Yesus bercerita. Apa konteksnya? Sebenarnya kalau kalian perhatikan ini konteksnya ya. Coba kita baca apa konteksnya sampai Yesus cerita perumpamaan. Coba kita baca bergantian. Abang baca ayat 1, kalian baca ayat 2, lalu kemudian saya baca lagi ayat 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Menurut kalian merekanya siapa? Juga. Siapa? Siapa yang bilang orang Farisi? Siapa yang bilang merekanya itu orang Farisi? Bukan kau Farisi ya. Siapa yang bilang merekanya orang Farisi? Siapa yang bilang orang berdosa? Siapa yang bilang dua-duanya? Saya lebih setuju yang terakhir ya. Siapa yang nggak tahu? Karena waktu Yesus cerita pasti terdengar oleh Farisi, pasti terdengar oleh orang berdosa. Masalahnya sebenarnya siapa yang bermasalah di ayat ini? Siapa yang bersungut-sungut? Orang Farisi. Maka Yesus cerita perumpamaan. Kalau kalian pikir-pikir dengan dalam, sebenarnya perumpamaan itu untuk menjawab apa? Saya kok rasanya untuk menjawab yang paling utama sungut-sungutnya orang Farisi. Tapi terdengar nggak sama orang berdosa? Terdengar juga ya. Oke. Wah, Yesus cerita nih, ada 3 cerita tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Jadi bukan cuma satu sebenarnya cerita Yesus. Yesus cerita 3 hal. Nah, hari ini abang cuma aja kita fokus kepada cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga kita melihat ada 2 anak Yesus ceritakan ya. Nah, kira-kira begini ya. Ada yang bungsu, ada abangnya yang sulung. Ini 2 bersaudara, nggak dikasih tahu mamanya di mana, ya. Kalau Alkitab nggak ngasih tahu, nggak usah cari-cari tahu ya. Kadang-kadang ada orang itu iseng juga sama Alkitab ya. Siapa ya bang? Kenapa Alkitab nggak bilang ini, nggak bilang itu? Alkitab memberitahu apa yang kita perlu tahu, bukan apa yang kita mau. Kau cari siapa nama istri Lot, siapa nama istri Lot? Kalian cari-cari, oh nggak ada. Siapa namanya istri Lot? Nyolot, Nyonya Lot. Ya, jangan nyolot. Oke ya. Baik. Kamu lebih mirip yang mana? Anak sulung atau anak bungsu?
Ada nggak anak sulung di sini? Anak sulung di keluargamu? Ada ya? Ada anak bungsu? Akur nggak sama yang sulung? Akur dong, ya, namanya anak Tuhan gitu ya. Oke. Abang aja kita pikir sebentar ya. Karena ini ada dua anak ya, yang sulung sama yang bungsu. Kita lihat dulu adiknya yang bungsu. Ini anak kurang aja. Ya, coba lihat. Kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang jadi hakku. Bapaknya masih hidup, sudah minta bagi warisan. Ini berarti anak yang berharap bapaknya. Makanya abang tanya, kau yang bungsu apa yang sulung? Langsung sulung. Tadi bungsu. Ada gak yang gitu? Pak, matilah pak. Jangan ya, baru masuk kampus kalian, gak ada yang biayain nanti. Sudah dibagi hartanya, ini bapaknya baik ya. Saya kadang-kadang kalau mikir jadi bapak gitu ya. Bapaknya dia bagi hartanya, lalu pergi anak itu. Dia pergi dan dia jual katanya ya. Seluruh bagian lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ada anak bungsu yang punya relasi dengan bapaknya. Kira-kira abang simpulkan begini. Dosanya anak bungsu itu tidak taat kepada bapak. Di rumah dia anak, dia punya semua, punya bapaknya juga. Tapi dia pergi dari rumah bapaknya. Ini bukan home sweet home. Ya. Akhirnya dia kemana? Ke negeri yang jauh, foya-foya, kelaparan, harus cari kerja, uang habis. Di mana berakhirnya? Berakhir di kandang babi. Seneng kali kalian dibilang babi ya. Bahkan ngerinya apa? Untuk makan pun harus rebutan sama babi. Mungkin kau bilang, biasanya itu bang. Kau kan makan babi, bukan makan makanannya babi. Beda nggak? Beda ya. Lihatlah, waktu dia pergi dari rumah bapaknya, dia pakai semua yang bapaknya miliki. Dia jual semuanya, dia nikmati, dia foya-foya, dia hidup mewah, dia hidup dengan pelacur-pelacur kata abangnya. Tapi terjadi, akhirnya dia melarat. Waktu dia pergi dari rumah bapaknya. Inilah dosa. Teman-teman, dosa itu apa? Ada satu definisi yang abang waktu baca saya pikir iya ya. Kadang-kadang kita bicara dosa cuma pelanggaran hukum Allah. Seorang teolog bernama John Piper, dia mengatakan dosa adalah apa yang kau lakukan waktu engkau tidak puas dengan Allah. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Malas. Tuhan, sekarang it's my life. Banyak anak-anak waktu mau masuk kampus negeri, doa, puasa, mamanya doa, bapaknya doa yang gak pernah doa, puasa, semua. Begitu udah masuk, boro-boro. Saya menantang, masih 500-an gak kita datang ibadah PMK. Jangan cuma cari Tuhan di tengah-tengah kesenanganmu. Biar bangun kau. Udah mulai ngantuk-ngantuk sudah bangun. Jangan cuma cari Tuhan di awal, ya. Ini dosa. Waktu hati kita mengembara, aduh saya nggak mau Tuhan, saya mau yang lain. Aduh Tuhan udah repot. Dari kecil aku baik-baik. Sekarang it's my life. Keluar dari rumah. Apa yang paling indah di sebuah rumah? Kehadiran orang tua yang mengasihi tentunya. Ya. Lihat, di dalam dosa itu fokusnya aku. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Dan inilah yang manusia cari. Yang paling penting apa?
Yang paling penting aku puas, aku aman, aku untung. Akulah segala-galanya, bukan lagi Tuhan. I am everything. Teman-teman, kita itu manusia yang suka lupa Tuhan, lupa diri kita. Saya paling kesel kalau nonton drama sinetron Indonesia ya. Apalagi kalau mau dipanjang-panjangin ya, tiba-tiba jatuh, hilang ingatan. Ya. Kalau mulai ditanya, aku siapa? Abang pikir kenapa dia nggak bawa KTP? Coba, aku siapa? Ini kau, ini KTP. Aku tinggal di mana ini? Pulang. Ngeri ya, kalau kita lupa diri. Coba saya kasih contoh saja. Siapa yang kos di sini? Kelihatan nggak belakang? Ada yang bilang, oh saya nggak kos bang. Kau yang punya kosan? Coba bayangkan, abang kasih cerita ya. Kalian bayangkan, jangan dilakukan dengan kos. Hanya untuk dibayangkan. Bayangkan kamu ngekos. Orang ngekos biasanya berapa kamar sih dek? 1. Ada yang ngekos sampai 3 kamar? 1 kamar baju, 1 kamar sepatu. Ngontrak mendingan, ngontrak ya. Nah coba nih bayangkan ya. Kau ngekos nih. Lalu kemudian tengah malam, biar seru, tunggu jam 12 malam, kau keluar dari kamar kosmu. Lalu kau kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Makanya dibayangkan aja, jangan dilakukan ya. Hai semua penghuni kos. Keluarlah teman-teman. Kenapa nih, ada apa? Malam-malam kenapa? Sudah kumpul semua. Saya mau kasih pengumuman. Apa ya? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira kalau kau begitu, teman kosmu bilang kau? Katanya baru masuk kampus, baru keterima, kok ritik. Nah ya, dengar begitu, ibu kos juga datang. Ibu kos datang. Ada apa nak? Malam-malam berisik. Tante pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tadi. Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu. Dan lebih gilanya, kamu bilang apa? Mulai malam ini, tante keluar dari sini. Logis nggak ceritanya? Siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos apa yang ngekos? Di mana-mana yang boleh ngusir yang punya kos ya. Teman-teman, bukankah itu gambaran dosa? Ini semua punya siapa? Kau pintar bisa masuk UNJ, kepintaranmu dari siapa? Terus kemudian kau bilang, ini semua punya saya. Tuhan dari surga, gila. Gila. Persis gila. Lalu lebih gilanya lagi apa? Kau bilang, Tuhan keluar dari hidupku. Tuhan bilang, rumah sakit jiwa telah kita. Sorry adik-adikku ya. Mungkin kalian bisa tertawa, tapi sebenarnya itulah realita anak yang meninggalkan rumah. Aku sudah bosan sama Tuhan. Padahal semua punya Tuhan. Ingat ilustrasi ini baik-baik. Jangan sombong. Jangan sombong. Kau butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Tuhan bukan pilihan, tapi kebutuhan. Teman-teman, waktu saya sadari ini, saya pikir iya ya. Saya nggak kagum loh lihat orang pintar. Saya juga pintar. Iya dong. Sombong juga abang ya? Nggak juga ya. Saya juga masuk kampus negeri. Saya masuk jurusan favorit. Tapi pertanyaannya, apakah negeri ini cuma butuh orang pintar? Waktu lihat koran baca, yang korupsi siapa? Yang pintar-pintar ya. Yang korupsi lulusan S1, S2. Saya baca di Jogja beberapa tahun lalu, ada anak lulusan S2 ilmu komputer. Dia bobol kartu kredit orang. Barang dikirim ke rumah dia, tagihan ke rumah orang. Enak banget ya. Siapa? Lulus mahasiswa S2 ilmu komputer salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Saya pikir gini, orang pintar banyak,
Tapi orang pintar yang cinta Tuhan, yang hatinya takut akan Tuhan, itu sedikit. Saya harap adik-adikku kamu jangan cuma bangga jadi orang pintar. Bisa masuk kampus negeri. Kalian tahu berapa jumlah mahasiswa yang diterima tahun ini? Kalian itu kayak lolos dari lubang jarum. Mahasiswa yang diterima di seluruh kampus perguruan tinggi di Indonesia tahun ini 7 juta orang. Bayangkan 7 juta, kalian salah satunya. Berapa penduduk Indonesia? 250-an juta. Cuma 7 juta yang bisa kuliah anak baru, 3 juta di kampus negeri, 4 juta di kampus swasta. Saya cuma mau kasih tahu kepada kalian, sudah masuk aja kampus negeri, kalian bagian dari 3 juta. Masuk di dalam kampus negeri, kalian Kristen, lebih sedikit lagi yang Kristen. Kalian sekarang 530-an orang. Terus kita berkata apa? Ini semua karena saya. Tuhan dari surga. Kau matikan tahu. Ya. Abang bersyukur ya, ketika ada di kampus yang baik. Tapi saya jauh lebih bersyukur karena saya kenal Tuhan. Saya bertumbuh dalam Tuhan melalui pelayanan mahasiswa. Jadi jangan cuma senang. Ini yang manusia lakukan, akulah segala-galanya. Di dalam dosa hati-hati. Alkitab menggunakan istilah dosa membelenggu. Dosa diibaratkan seperti tuan yang punya seorang budak. Makanya Paulus berkata di Roma 6, aku hamba dosa. Dosa diibaratkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Hidup di dalam dosa. Dosa itu membelenggu, saudara. Ya, mengerikan. Saya tidak tahu apa belenggu yang membelenggu kamu. Adakah yang lagi dibelenggu oleh hal-hal ini? Ngeri juga ya. Belenggu dosa mah macam-macam. Udah nggak usah tunjuk temanmu kau itu ya. Enggak. Kalau mau tunjuk temanmu itu kita. Awalnya orang merokok, dia pasti bukan langsung diperbudak. Pasti coba-coba awalnya, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi budak. Seorang siswa datang sama saya, "Ya bang, temanku pada ngerokok." Saya bilang, "Ya udahlah, jangan ikut ngerokok. Kalau saya kayak ikut ngerokok nanti gak dibilang jantan bang." Ayam tahu ya. Sini bilang jantan. Saya bilang, kau bisa baca? Bisa. Di samping bungkus rokok tulisannya apa? Rokok dapat menyebabkan. Lalu kematian. Ada kata impotensi. Nggak ngerokok, kau nggak tahu ya. Oh ada kata impoten. Maka dia bilang jantan, impoten kau. Apa kasar amat? Itu kata bungkus rokok. Mana bang? Nggak ada di Alkitab dilarang merokok. Iya. Memang nggak ada, karena zaman itu bukan rokok candu. Yang ada di mana? Pergi ke pom bensin, dilarang merokok. Di situ kau banyak berlindung. Kita itu rasa tubuh kita ini baik Allah, jangan dirusak. Tapi supaya kelihatan saya diterima. No, hati-hati teman-teman. Ada yang bilang saya bebas kok bang. Kalau bebas tinggalkan rokok. Nggak bisa bang, itu namanya diperbudak bodoh. Susah ya. Orang kalau sudah dikasih tahu nggak mau dengar gitu ya. Memang dosa itu bikin kita kena penyakit semua. Penyakit apa? Jugulisme. Butuh terjemahan? Tanya sebelahmu. Nah, tapi adik-adikku gini ya. Ada juga yang mengikat kita yang belum tentu hal yang buruk. Karena menurut abang sekarang ini kan kalian dalam generasi modern. Kadang-kadang yang mengikat kita hal-hal yang baik, tapi salah digunakan. Contoh, ini baik nggak? Baik kan? Tapi kalau salah digunakan, udah
Katanya ini smartphone, tapi bikin kita jadi goblok. Harus ganti goblok phone. Gitu ya. Dengan HP-mu kau berdosa, dengan HP-mu kau jatuh dalam dosa. Pakai apa itu? Pakai HP. Tapi kalau kita buang HP-nya enggak juga, kan kuliah nanti juga butuh HP. Jadi lihat ya. Kalau untuk generasi kalian, saya bilang hati-hati. Banyak hal yang mungkin mengikat kamu, bukan lagi hal-hal yang mengerikan kayak tadi ini ya. Rokok lah, anak sekarang pun juga banyak yang ngerti ya. Tapi saya nggak ngerokok bang, saya nge-vape. Sama aja. Belanja baik nggak? Kita butuh belanja nggak? Butuh, tapi kalau gila belanja, nah ini jadi masalah kan? Siapa sahabat terdekat kita yang sering ke rumah sekarang? Paket. Apalagi kalau cewek-cewek gitu ya, maafin cewek-cewek ya. Beli barang karena apa? Lucu bang, lucu. Kadang saya juga bilang sama istri saya ya, beli yang butuh, bukan yang lucu. Karena habis dibeli begitu sampai terus kau ketawa. Nanti masuk rumah sakit jiwa juga kau. Ini generasi yang susah membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi kadang-kadang yang mengikat kita hal-hal yang saya bilang gini ya. Kalau tidak butuh, murah pun jangan beli. Diskon pun jangan beli. Kalau tidak butuh. Tapi biasalah mama-mama ya. Siapa tahu 2 tahun lagi butuh. Nantilah itu. Kalau murah, tidak butuh, tidak usah beli. Kalau mahal dan butuh, berjuang beli. Jadi itu namanya kita tahu prioritas. Kalian mahasiswa, tugas utamanya belajar. Kalau kau sudah lupa tugas utamamu, bisa jadi kau terikat. Misalnya ada yang terikat sama ini enggak? Boleh nonton drakor? Asal jangan terikat. Terikat itu gimana? Kalau kau udah gak tahu lagi mana tugas utamamu. Tugas utamamu bukan nonton drakor, tapi belajar. Di kampus ngantuk-ngantuk, tapi semalaman semua drakor ditonton begitu ya. Ada yang nonton ini? Yang lebih baru. Boleh nonton? Tapi jangan terikat. Itu berarti kamu mesti bisa bedakan kapan nonton, kapan belajar. Gitu ya. Ada yang diikat oleh ini? Kalau mereka keluarkan merchandise berapapun kau antri. Beli renungan harian, ada gratisan gak bang? Yang laki-laki ada yang suka K-pop? K-drama? Enggak, ini mungkin yang ingat kamu. Sama prinsipnya, boleh main game? Terikat itu gimana? Kalau kau pikir kau gamer, kalau gamer jangan masuk sini. Di sini orang mau belajar. Saya udah lihat soalnya adik yang saya bimbing, hidupnya hancur karena game online. Akhirnya harus DO. Kenapa? Karena udah keenakan main game. Oh aku nggak nge-game bang, mungkin ini juga kau. Boleh nonton? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Nah yang lebih ngeri lagi nih, banyak generasi diperbudak oleh. Udahlah jangan gitu. Siapa yang ciptakan seks? Siapa yang ciptakan seks? Tuhan. Hei harus ingat ya.
Coba jawab apa? Siapa yang ciptakan seks? Berarti seks baik? Kalau dipakai dengan baik. Pakainya dalam relasi suami. Kalau kamu nonton porno, kau bayangkan seks sama siapa? Sama yang di situ. Kau bayangkan cewek-cewek miskin, cowok-cowok miskinnya, saking miskinnya nggak ada bajunya. Gitu kan? Seks diciptakan Tuhan baik. Karena Tuhan yang ciptakan, tapi dipakai dengan baik. Jadi no free sex, no sex before marriage. Sekarang lihat film-film asal udah sayang sarangnya, I love you, masuk kamar. Kenapa? Karena nilainya diturunkan begitu rupa. Teman-temanku, adik-adikku, hati-hati. Dosa sifatnya membelenggu. Awalnya sedikit, tapi lama-lama dia ambil hidupmu, dan akhirnya dia men-take over your life. Seorang teolog kasih ilustrasi begini. Di padang gurun, itu kalau malam dingin sekali, kalau siang panas. Makanya kalau ada orang lewat di padang gurun, misalnya dia harus berhenti malam hari, dia bikin tenda, lalu kemudian dia tidur di dalamnya. Nah, ini kebiasaannya, kalau pas dia tidur dalam tenda, unta itu suka tiba-tiba masukin kepala di bawah tenda. Nah, kalau ini terjadi, tipsnya apa? Usir. Jadi, ngeri kali ya, pukul. Sate gitu ya. Sate unta. Jadi harus langsung diusir. Karena kalau tidak diusir, dia punya cara mekanisme mempertahankan diri dalam cuaca dingin ya. Nggak usah dibantu-bantu. Kalau kau izinkan masuk kepalanya, nanti lama-lama masuk lehernya, lama-lama masuk kaki depannya, lama-lama masuk punuknya, lama-lama masuk kaki belakangnya, lama-lama kau di luar tenda, dia di dalam. Ini gambaran dosa. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga seringkali kita tidak sadar dampak yang menghancurkan. Apa yang terjadi dalam dosa? Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan berpikir sehat. Kita kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Karena dosa selalu aku yang paling utama, boro-boro mikirin orang lain. Kita kehilangan kemampuan mengasihi. Kita kehilangan kemampuan hidup kudus. Mau jauh dari rumah? Gambarannya cuma satu. Binasa. Satu hari saya datang ke kantor. Dulu ada satu adik yang tinggal di pelayanan kami, yang melayani bersama-sama. Dia ngekos, dia perempuan. Dia kos. Nah, setiap hari itu dia kalau ke kantor dia suka cerita. Namanya di kosannya nggak boleh pelihara anabul. Jadi akhirnya dia pelihara ikan mas. Dia beli akuarium kecil terus dia taruh ikan ya. Jadi tiap hari, mungkin karena belum ada pacarnya ya, tiap hari kalau ketemu saya, abang ikanku sudah nambah, bang ikanku begini, bang ikanku begitu. Sampai satu hari dia datang ke kantor, dia bilang gini, Bang Alex, tahu nggak bang? Kenapa dek? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Jadi ternyata pagi-pagi dia menemukan ada 2 ekor ikan masnya yang lompat keluar dari dalam akuarium dan sudah mati di atas karpet. Waktu kita coba ngebahas ya, agak bercanda. Oh mungkin ini ikan yang cintanya nggak disetujui orang tua, lompat berdua gitu ya. Tapi kesimpulan kami pagi itu, ikan paling butuh air. Coba abang tanya, ikan ini bebasnya di dalam air apa di luar air? Lebih luas di luar kan? Mungkin dia pikir, aku ikan reformasi, aku tidak butuh air. Maka dia lompat keluar dari air. 5 menit pertama masih gitu bla gitu ya. Sesudah itu dia MPP, mati pelan-pelan. Banyak orang berpikir dia keluar dari kehendak Allah. Dia keluar dari rumah yang Tuhan sediakan buat dia. Di luar ada kebebasan? Oh ada. Mati kau, kandang babi. Karena itu Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Ini bukan hal baru.
Kalian sudah dengar. Tapi abang mau tanya, kalian lagi di rumah atau tidak? Jauh dari rumah? Jauh dari Tuhan? Karena itu KKR ini untuk kita semua. Supaya way back home. Perhatikan respon dari sang Bapa. Tuhan Yesus bercerita begitu indah, maka perhatikan respon sang Bapa. Maka bangkitlah anak itu, pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kira-kira kenapa ayahnya melihat? Kenapa bapaknya dari jauh sudah lihat? Kemungkinan besar bapaknya menunggu. Makanya kalau saya nyanyi lagu itu ya, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Itu bahasa Inggrisnya menarik ya. Come home, come home, come home. Kau yang sesat, mari pulang ke rumah. Dari jauh bapaknya sudah lihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah teman-teman, perhatikan kalimat ini. Ini tidak hal yang lazim. Harusnya siapa yang lari ke bapaknya? Anaknya. Ini siapa yang lari? Wah, ada satu buku artikelnya tulis The Running Father. Ayah yang berlari. Bayangkan ayah orang Yahudi. Waktu dia berlari dengan jubahnya, berarti dia harus angkat jubahnya. Harus kelihatan kakinya. Bagi orang Yahudi itu bagian-bagian yang terlindungi. Tetapi ayah ini demi mengejar anaknya, dia angkat, dia lari, dia dapat anaknya. Lalu dia rangkul, dia cium. Kalau saya mikir, aduh papa, bau babi. Iya kan? Coba, jangan kau lupakan babinya. Benar ya? Puji Tuhan bukan abang bapaknya ya. Kalau abang bapaknya mandi dulu nak. Seger-seger dulu ya. Mari kita lihat lagi respon bapaknya. Dia bilang sama hamba-hambanya. Coba perhatikan baik-baik ya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Menurutmu jubah siapa yang paling baik di rumah ini? Jubah bapaknya. Waktu saya renungkan ini, saya pikir Tuhan terima kasih. Saya bukan hanya disambut. Anak itu bukan hanya pulang disambut, diberikan kembali haknya sebagai anak. Jubah terbaik di rumah itu jubah bapaknya. Apalagi? Kenakanlah cincin. Jubah cincin. Teman-teman, cincin pada waktu itu tanda otoritas. Kalau kalian lihat yang kunjungan Bapak Sri Paus kemarin, saudara-saudara kita yang Katolik seringkali mencium cincin. Itu bukan salib ya. Yang dicium itu cincin di tangannya, itu cincin materai. Karena kan sebagaimana yang dikatakan, teman-teman Katolik menganggap memakainya sebagai sebuah hal yang literal. Cincin materai, maka itu tanda otoritas. Bayangkan, anak ini dikembalikan otoritas. Dikasih apa? Sepatu. Cuma Tuan pada masa itu yang pakai sepatu. Mungkin kita merasa kaget kan? Cuma Tuan yang pakai sepatu. Hamba waktu itu nyeker. Ini banyak hamba di sini ya. Ya, Tuan cuy. Ya biar kalian ingat aja ya. Anak itu dikasih lagi haknya. Kamu anak, kamu Tuan, kamu pemilik. Dibalikin. Coba teman-temanku, ada sukacita tadi ya. Sukacita, sukaria. Memang ya kalau ada sukaria, sukacita biasanya ada makan-makan ya. Nah ya, maka ada anak lembu yang dikorbankan untuk sukacita kita. Mari kita baca sama-sama kalimat berikut ya. Abang aja. 1, 2, ya. Teman-teman, kiranya kebenaran ini kalian pegang. Pergi dari rumah rasanya bebas, tapi akhirnya kematian. Dan waktu kembali, Bapa bukanlah Bapa
yang menghukum, tetapi Dia Bapa yang mengampuni. Kenapa Tuhan tidak hukum kita? Karena untuk mengasihi kita yang terhilang, Dia kasih anaknya. Anaknya lah yang menanggung hukuman saya dan kamu. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bisa lihat gambar ini, pertama kali abang dapat gambar ini kaget juga ya. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Tuhan Yesus. Ini judulnya kalau kalian googling, Peter drowning, Petrus tenggelam. Ini POV-nya Petrus. Jadi nggak ada Petrus di gambar ini. Petrusnya lagi tenggelam, dia lihat keluar air. Di atas ada Yesus mengulurkan tangan. Jadi jangan salah lihat, Yesus tenggelam. Salah kau, matamu nggak benar. Waktu saya lihat gambar ini, kesimpulannya apa? Memang manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, dosa masalah siapa? Sin is our problem. Tapi solusinya dari siapa? Dari Tuhan. Jesus Christ, the God's solution. Searching for answer to life? Jesus. Cari di mana nih keyboard S-nya 2 begitu ya. Ini demi kepentingan ilustrasi. Coba. Jadi saya mikir-mikir, kenapa kita nggak dihukum ya? Kenapa saudara dan saya tidak dihukum? Karena Bapa Sorgawi untuk memberikan pengampunan bagi engkau dan saya, Dia berikan anaknya. Dosa itu masalah kita. Tapi mengatasi dosa, Tuhan kasih anaknya Yesus Kristus. Ini siluet hidup Yesus. Mulai dari Dia datang ke dalam dunia, sebentar lagi kita Natal ya. Abang seneng banget waktu lihat gambar ini. Tapi pertanyaan saya begini, di mana Yesus bilang sudah selesai? Dia nggak bilang udah selesai di Palungan ya. Kalau dia ngomong di Palungan juga kaget kali ya gembala. Udah selesai, ada anak kecil bisa ngomong, langsung lari ke gembala-gembala. Yesus tidak bilang sudah selesai, habis kasih makan 5.000 orang dia ngomong sudah selesai. Kalau begitu kita nggak selamat, gendut dia. Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air, sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah upah dosamu dan dosaku diselesaikan. Makanya kekristenan memilih simbol ini. Saya kadang mikir ya, kenapa ini simbol kita ya? Yesus kan tukang kayu, kenapa nggak simbolnya gergaji gitu ya? Oh, bayangkan kau pakai kalung gergaji gitu. Berani kau? Apa yang kita lihat pada salib? Ada dua hal yang menarik. Di salib itu, betapa mengerikannya dosa. Tapi di salib yang sama, engkau lihat betapa luar biasanya kasih Allah. Come home. Come home. Tuhan menanti kita. Tuhan, saya takut dihukum. Tuhan bilang, aku telah menyerahkan anakku untuk menggantikan engkau. Dia yang mati. Harusnya kita yang mati. Karena begitu ngerinya dosa. Tapi kita selamat. Karena begitu besarnya kasih Allah. Teman-teman, banyak orang berpikir di luar rumah indah. Tidak. Tapi sekarang abang mau cerita sedikit. Karena ceritanya gak selesai di situ ya. Di dalam rumah paling enak gak? Oh, paling enak. Tapi kita butuh sikap yang benar. Jadi kalau kalian dengar cerita begini, kalian lebih identifikasi dirimu anak sulung atau anak bungsu? Kayaknya aku bungsu bang gitu. Karena butuh keselamatan ya. Tapi coba lihat, Yesus cerita juga soal anak sulung. Apa respon bapaknya tadi? Sukaria. Si sulung. Apa respon dia? Marahlah. Ia tidak mau masuk. Nah ini juga buat saya luar biasa. Tadi bapaknya lari ya untuk anak yang bungsu. Kalau anak sulung gak mau masuk, perlu gak sih bapaknya keluar? Gak butuh-butuh amat kan? Kalau saya jadi bapaknya gak mau masuk, di luar aja. Aku kosen di kamarnya. Gitu ya.
Tapi ini satu tindakan luar biasa. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Aduh, sulung ini juga kurang ajar ya. Coba, tinggal di rumah, dia bilang apa? Baru saja pulang anak bapak. Adikmu itu. Coba, kau bilang gitu sama bapakmu. Kalau kau kesal sama adikmu. Itu anak bapak itu. Ya. Itu anak mama. Gitu. Perhatikan kalimatnya. Saya mau tanya sama kalian. Si sulung ini ada dalam rumah. Tapi sebenarnya dia ngerti gak hati bapaknya? Bapaknya suka cita adiknya pulang. Dia malah marah. Coba abang tanya. Adiknya tadi taat sama Tuhan apa tidak? Tidak taat sama bapaknya. Kalau abangnya ini taat gak? Betul. Taat gak? Oh taat kan? Coba baca. Baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Tetapi ia, katanya, telah bertahun-tahun ini anak yang taat gak? Belum pernah melanggar perintah Bapak. Tapi kaget waktu abang lihat. Sampai akhir cerita ini gak dikasih tahu abangnya masuk atau tidak. Benar gak? Benar gak? Anak bungsu masuk loh. Anak sulung saya gak tahu. Kalau saya cerita kayak Yesus cerita anak bungsu, anak sulung, menurutmu orang Farisi merasa dia yang mana? Apa tadi di depan respon mereka? Waktu Yesus kumpul sama orang berdosa, mereka bersungut-sungut. Jadi cerita ini cerita juga buat orang Farisi. Kira-kira kalau Yesus bisa ngomong bahasa Betawi ya, kau kayak cerita ini kau. Yang sulung taat. Orang Farisi taat gak sama Tuhan? Taat. Tapi dia gak ngerti hatinya Tuhan. Kenapa? Coba abang kasih clue-nya ya. Kalau anak bungsu itu jelas tidak taat. Tapi anak sulung taat sama bapaknya. Tapi taatnya demi orang yang taat demi sesuatu. Sebenarnya bukan orang yang pernah sungguh-sungguh taat. Sekarang abang tanya, sesuatunya apa? Coba baca ayatnya. Kalau jawab lihat ayatnya ya. Coba dia mau taat supaya demi anak kambing. Sedih kali ya. Dia mau taat demi anak kambing. Banyak orang cuma cari Tuhan kalau butuh. Banyak orang penjilat. Kalau ada KPK surgawi, ketangkap kali kita ya. Karena ternyata kau gak pernah sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Kau cuma cari Tuhan waktu mau masuk UNJ. Waktu kau sudah masuk, bisa jadi kau kayak anak sulung. Makanya abang tanya tadi ya, kita lebih mirip yang mana? Kalau saya sih waktu renungkan dua-duanya, Tuhan kok saya kayak dua-duanya. Kadang juga sok-sok taat ya, ke gereja jalan, tapi apa? Gereja penuh. Di kampus itu ada kecenderungan begini. Menjelang ujian, ramai itu persekutuan. Banyak orang datang ya, supaya diberkati kak, supaya diberkati. Terus kalau udah diberkati, lupa Tuhan. Jadi kau taat demi sesuatu. Apa sesuatumu? Hati-hati ya. Taat demi dipuji orang. Taat demi dapat berkat. Banyak orang cuma cinta berkat Tuhan, tidak cinta Tuhan. Hati-hati. Taat supaya bisa sombong. Jadi bukan taat demi Allah. Makanya ada satu kalimat, maaf abang tidak tulis ya, dari pendeta yang namanya Timothy Keller. Dia bilang begini, do not obey God to get things. Obey God to get God. Karena berkat Tuhan sama Tuhan, pemberi berkat, mana sebenarnya yang kita lebih butuh? Tuhan sang pemberi berkat.
Kita mau berkatnya, tapi kita nggak mau Tuhannya. Teman saya waktu dia keliling pelayanan, dia punya anak waktu itu masih balita ya. Anaknya itu entah kenapa ya senang sekali kereta api. Oh, karena tinggal deket rel ya. Jadi setiap kali bapaknya pergi, anak masih kecil gitu, mau apa? Orang anak-anak yang lain kan mau pesawat terbang, mau mobil, dia, papa jangan lupa kereta api. Bapaknya pergi, papa jangan lupa kereta api. Jadi kalau papanya telepon dari luar kota, nak gimana kabar? Papa baik, jangan lupa kereta api. Begitu bapaknya pulang, sampai di rumah langsung lari, papa peluk papanya. Papa mana? Kereta api. Begitu dikasih kereta, pergi. Padahal mungkin bapaknya masih mau peluk-peluk, masih mau sayang-sayang, karena anaknya lebih menunggu kereta api. Kamu anak kayak gitu? Kalau kamu begitu, abang pernah begitu. Bahkan kadang-kadang saya bilang, Tuhan kok saya masih sering begitu. Ampuni saya. Yang butuh pengampunan bukan cuma anak yang pergi jauh dari rumah, tapi engkau dan saya yang tetap tinggal di rumah, tapi hatimu bukan kepada bapamu. Kau lebih cinta berkat Tuhan. Kalau diberkati, cari Tuhan. Kalau mungkin hidup sulit, lari dari Tuhan. Saya pernah pimpin kebaktian. Zaman dulu ada kebaktian persiapan ujian nasional ya. Waktu abang nanya sama adik-adik saya, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik. Jawabnya apa? Baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Tidak. Coba saya mau tanya, Tuhan jadi baik atau tidak baik karena pergumulan kita? Kalau begitu cara pikirmu, kau Tuhannya. Banyak yang bilang, bang, mamaku kanker, sakit, bapakku lagi nggak di rumah, pergi nggak tahu kemana. Mana bisa aku rasakan Tuhan baik? Saya bilang tetap Tuhan tidak berubah hanya karena pergumulan keluargamu. Banyak orang cuma cari Tuhan karena mau sesuatu. Itulah gambaran anak sulung. Makanya kalau KKR sekarang abang bilang ya, saya tidak cuma tantang anak bungsu pulang ke rumah, tapi anak sulung hati-hati. Jangan sampai kau di rumah, tapi sebenarnya hatimu tidak di rumah. Mari baca kalimat ini. 1, 2, ya. Kita respon anak sulung. 1, 2, ya. Ada orang yang juga sombong, tapi ternyata dia taat supaya apa? Supaya dipuji orang. Masih nyontek, masih porno. Aku dong udah 3 tahun bebas porno. Tapi waktu dia katakan itu, apa motivasinya? Bukan karena Tuhan, tapi kan hebat aku kan Tuhan. Hebat kan aku? Coba baca lagi. 1, 2, ya. Kita diingatkan untuk bersuka cita atas pengampunan Allah dan pertobatan mereka yang terhilang. Mari pulang, baik kamu yang lagi pergi jauh dari rumah, maupun kamu yang di rumah, tapi hatimu tidak di sana. Jadi kalau abang tanya, ada berapa anak yang hilang? Bisa jawab sekarang ya? 2. Kadang-kadang kita pikir yang hilang cuma yang di luar rumah. Di dalam pun hilang dia. Ini kira-kira kesimpulannya kalau kita coba lihat. 2 anak ini ya. Yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu jelas tidak taat. Yang sulung taat, tapi taat demi sesuatu. Nah, kita harus yang bagaimana? Nah, kita harus yang di tengah ya. Taat demi Allah. Kekristenan itu susah ternyata ya. Banyak orang sok-sok Farisi. Waktu lihat orang berdosa, dosa kali dia. Coba kalau kau bagi 2 dunia. Abang kasih contoh terakhir ya. Kalau kita bagi 2 dunia, kita biasanya baginya ada orang baik, ada orang jahat. Setuju gak pembagian itu? Ada orang baik, ada orang jahat. Kamu masukkan dirimu yang mana? Jahat. Gak usah dimasukkan, udah jelas lah itu ya. Coba, kita biasanya memasukkan diri kita yang baik apa yang jahat?
kita cenderung memasukkan diri kita yang baik, benar kan? Pendeta Timothy Keller bilang sebenarnya di dunia ini cuma ada dua jenis orang. Orang jahat yang sudah bertobat dan orang jahat yang belum bertobat. Jadi kalau kau lihat orang lain berdosa, jangan respon, ih gitu kali. Respon kita adalah, saya tidak lebih baik dari dia. Kalau bukan anugerah Allah, saya bahkan mungkin lebih buruk dari dia. Saya sudah kenal Tuhan, maka saya doakan, saya beritakan Injil supaya dia kenal Tuhan. Tidak ada tempat buat kesombongan rohani. Kau yang aktif di gereja, kau yang aktif pelayanan, jangan kau pikir kau lebih baik dari orang lain. Tidak. Cuma ada dua jenis orang. Orang jahat yang sudah bertobat dan orang jahat yang belum bertobat. Dasarnya dua-duanya orang jahat. Kalau kamu cara pikirnya begitu, itu cara pikir murid Kristus. Oke? Maka sebagai penutup abang mau kita berpikir sebentar. Ayo. Yesus cerita perumpamaan ini supaya kita juga sadar kita ada di mana. Di mana kamu? Jauh dari Allah? Apakah kamu berada pada titik terendah dalam hidup ingin kembali kepada Allah? Sedang berjuang? Atau kau bilang, abang aku baik-baik saja sama Tuhan, tapi hari ini Tuhan tanya motivasimu. Kau baik-baik untuk apa? Jangan-jangan kau baik-baik, tapi bukan demi Tuhan, tapi demi kamu dilihat orang baik, kamu jadi sombong, kamu mungkin baik-baik. Kenapa? Kemarin mau masuk UNJ bang, begitu udah masuk mulai jahat-jahat gitu ya. Kemarin doa puasa, gak makan pun puasa. Begitu udah masuk boro-boro. Pertanyaannya, jawablah dalam hidupmu. Ini generasi GPS, posisi sangat penting. Ayo, pastikan posisimu. Di manakah engkau? Baik secara lokasi maupun secara hati ya. Maka di akhir ini abang cuman mau ajak kita, seperti sang Bapa yang membuka tangannya. Maukah kita buka hati, terima Yesus dalam hidup kita? Apa artinya terima Yesus? Ada yang bilang, bang dari kecil saya Kristen. Terima Yesus secara sederhana itu dua. Pertama, percaya. Saya dari kecil sudah percaya Yesus. Tapi ternyata saya juga masih percaya diri yang berlebihan. Saya pikir saya selamat karena usaha saya. Banyak orang bilang percaya, tapi kenyataannya masih percaya horoskop gitu ya. Saya ketemu satu anak, dia nanya, abang bintang apa? Hah, bintang? Apaan? Saya bukan selebriti dek. Oh kalau aku Aquarius bang. Oh kalau gitu saya Capricornus, itu maksudmu. Langsung dia bilang, iya bang ya, gak cocok kita ya. Hah? Belum ngobrol belum apa. Kenapa? Karena dia percaya sama bintang-bintang. Orang Kristen hari Minggu ke gereja, hari lain ke dukun, itu percaya? Kalau kau terima Yesus, cuma satu Tuhanmu, satu juru selamatmu, cuma Yesus. Percaya itu kayak begini teman-teman ya, menyerahkan diri, itu namanya percaya. Lalu bukan cuma percaya, yang kedua, orang yang terima Yesus itu bertobat. Paulus pakai kalimat menarik ya, tanggalkan, kayak baju, ditanggalkan yang lama, dikenakan yang baru. Abang senang dengan prinsip ikan ya. Kalian pernah lihat ikan? Jangan lihat sebelahmu gitu kan. Ternyata ikan itu katanya seumur hidup berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Meskipun semua ngerokok, saya gak mau. Semua nyontek, saya gak mau. Semua hidup tidak benar, saya memilih hidup bagi Tuhan. Kalian tahu ikan? Meskipun hidupnya di air laut yang asin, dagingnya tetap tawar ya. Nggak ada ya yang pergi mancing di laut, dapat apa deh? Ikan asin bang. Bener? Maka saya rindu, adik-adikku, bukalah hatimu, terima Yesus dalam hidupmu. Aku dari kecil Kristen, tapi mungkin kau Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan. Hari ini Tuhan mau kembali kepada Dia.
Selanjutnya apa? Orang tua yang baik pasti pengen anaknya bertumbuh. Tuhan mau kamu bertumbuh. Setiap kita yang lahir pasti punya orang tua, pasti punya keluarga. Maka waktu kita lahir dalam keluarga Allah, kita punya family yang baru. Puji Tuhan di kampus ini Tuhan hadirkan PMK UMG, ya. Ini keluarga baru kalian. Maka ini juga rumah kita semua. Rumah supaya kita bertumbuh. Sudah ikut kebaktian kemarin penyambutan? Udah ya? Nah nanti biasanya kita juga ada kelompok kecil. Ada yang tanya sama saya, abang apa itu kelompok kecil? Kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak begini susah bertumbuhnya kan? Siapa yang perhatiin kita, siapa yang doain kita? Maka di kampus-kampus ada kelompok-kelompok kecil yang akan menolong kamu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau ditawarin kelompok kecil, kamu sadar kamu butuh itu, terlibat di dalamnya ya. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita akan berdoa. Mari teman-teman pemusik juga boleh maju. Kita akan menyanyikan satu pujian yang sederhana untuk kita boleh juga meresponi panggilan Tuhan. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, tidak ada yang berisik lagi, kita sama-sama tenang di hadapan Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan menyapa kita. Maukah kita kembali kepada Dia? Dia menunggu engkau dan saya. Come home, come home. You are welcome here. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan pada siang hari ini memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab di dalam hatimu dan juga di hadapan Tuhan. Tidak ada dari kita yang sudah selesai dengan pergumulan-pergumulan dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Adik-adikku yang kekasih, jika ada di antara kalian yang pada siang hari ini berkata, Tuhan di sini saya mau tinggalkan hidup dalam dosa, saya mau kembali kepadamu, saya mau buka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Mungkin ada yang sedang dibelenggu oleh akar pahit, kemarahan, kebencian, dibelenggu oleh pornografi, dibelenggu oleh masturbasi, dibelenggu oleh hal-hal yang mendukakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan rindu membebaskan engkau. Tuhan rindu membaharui hidupmu. Maka jika engkau berkata, Tuhan di sini saya mau buka hati terima Yesus. Bagi adik-adikku yang mungkin selama ini sudah Kristen, tapi kamu cuma Kristen KTP, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, hanya status saja mengenal Tuhan, tapi sebenarnya kau jauh dari Tuhan. Seperti anak sulung yang ada di rumah, KTP-nya Kristen, tapi Kristen tanpa pengenalan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau engkau kembali kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, waktu semua kita tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi. Kau tidak bisa ambil keputusan untuk orang lain. Kau hanya bisa ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Adakah yang berkata, Tuhan di sini untuk pertama kalinya saya mau buka hatiku, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya tidak mau lagi hidup di dalam keterikatan dosa. Saya mau dibebaskan, dilepaskan, dan terima kasih untuk karya salibmu
yang mengampuni, membebaskan aku. Adakah adik-adikku yang mau pertama kalinya buka hati terima Yesus? Abang mau doakan keputusanmu. Kalau ada yang ambil keputusan ini, waktu semua tunduk kepala, angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Saya mau doakan keputusanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan boleh langsung diturunkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya. Puji Tuhan. Saya tidak mau lebih lama di dalam dosa. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan. Ada lagi yang hari ini mau kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Tangan diturunkan. Yang kedua, mungkin engkau sudah pernah terima Yesus, tapi seiring berjalannya waktu kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Hidup yang mendukakan Tuhan. Bahkan mungkin engkau sudah pelayanan, engkau sudah terima Yesus, pernah ikut kebaktian seperti ini, tapi seiring berjalannya waktu kau jatuh lagi. Maka hari ini bagi saudara yang rindu diperbaharui, Tuhan juga mengasihi saudara dan mau membaharui engkau. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus dan mau dibaharui sekali lagi, hari ini Tuhan membuka tangannya untuk engkau dan saya kembali kepadanya. Adakah yang mau ambil keputusan ini? Abang juga mau doakan engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lebih banyak. Puji Tuhan. Yang mungkin sudah Kristen, sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi kau jatuh lagi, kau mendukakan Tuhan. Dan ini kesempatan, baharui lagi hidupmu di dalam Tuhan, untuk tidak hidup bagi dunia, tapi hidup bagi Allah yang mengasihi. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Adakah adik-adik yang juga rindu, Tuhan saya mau bertumbuh, saya mau terlibat juga kalau ada kelompok-kelompok kecil yang akan membangun imanku di kampus ini. Saya rindu bukan hanya belajar ilmu yang baik, tapi saya mau bertumbuh, mau kenal Tuhan, mau ikut dalam persekutuan Jumat, mau ikut di dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau ada adik-adikku yang rindu bertumbuh juga di kampus ini, Tuhan memberi kesempatan engkau di kampus ini, bukan cuma kenal ilmu yang baik, tapi boleh bertumbuh dalam iman melalui PMK UNJ. Apakah ada yang mau ambil keputusan ini? Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang katakan, Tuhan saya mau bertumbuh, saya mau hidup bagimu. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita, dan kita nyanyikan refrain lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di mezbahmu ya Tuhan. Mari dengan lembut nyanyikan dari hatimu yang terdalam sebagai komitmen kita siang hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Pada mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Katakan dengan tulus, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Hamba menyerahkan adik-adikku yang siang ini buka hati terima Yesus untuk pertama kalinya. Tuhan, mereka milikmu. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak melihat masa lalu. Tuhan menjemput kami. Tuhan merangkul kami dengan kasih, supaya kami boleh hidup hanya bagi-Mu. Tuhan,
peganglah adik-adik. Mereka yang mengatakan tidak kepada hidup yang lama, mereka yang mau menanggalkan manusia lama dan hidup bagi Allah. Tuhan, hari ini kami persembahkan hidup mereka bagi-Mu. Tuhan, peganglah komitmen mereka. Mereka milik-Mu ya Tuhan. Biarlah dosa-dosa yang selama ini masih mengikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang kudus, nama yang agung yang membebaskan. Hamba menyerahkan adik-adikku juga yang hari ini dibaharui sekali lagi. Mereka yang mungkin sudah pernah buka hati, berkata, Tuhan ini aku. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka jatuh lagi dalam hidup lama, mengecewakan, mendukakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengasihi mereka. Baharui mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Peganglah hidup adik-adikku. Mereka yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan hari ini, kami mohon Tuhan, dengar, lihat kerinduan mereka. Supaya di kampus ini juga mereka bertemu dengan Tuhan yang mendewasakan kerohanian mereka. Persekutuan yang ada di UNJ, kelompok-kelompok kecil menjadi wadah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan adik-adikku, 500 sekian kami di sini. Kalau semua kami serahkan diri pada Tuhan, semua kami serahkan diri ikut Tuhan sungguh-sungguh, semua kami pulang ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan membawa kampus ini juga boleh melihat kemuliaan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya di tempat ini kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Karena ada sekelompok anak-anak Tuhan yang mau hidup bukan bagi diri mereka sendiri, bukan bagi dunia, tapi mau hidup hanya bagi Allah. Kita katakan lagi dengan lembut, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang perempuan katakan, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau. Yang laki-laki katakan, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau. Bersama-sama kita katakan, jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar ya Tuhan, jadilah pada kami bukan seperti yang kami mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Kami cuma hidup satu kali, dan dalam hidup yang satu kali kiranya tidak ada keinginan lain, tidak ada kerinduan lain selain menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Selain mempersembahkan hidup yang baru kepada-Mu ya Tuhan, mempersembahkan masa muda kami bagi hormat kemuliaan. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dengan suasana yang tenang, musik bisa mengalun. Adik-adikku, ada lembar komitmen yang tadi diberikan. Abang kasih waktu 5 menit. Kalian coba isi dengan tenang saja ya. Yang tidak bawa alat tulis boleh angkat tangan. Nanti abang kakak bisa pinjamkan alat tulis ya. Mohon dengan tenang kalian isi.
datamu juga, nanti ada abang kakak yang akan mendoakan keputusanmu ya. Ini keputusan pribadi, jadi tidak usah lihat kiri kanan. Silakan tulis. Sesudah ditulis nanti masukkan lagi ya. Itu nanti akan kalian serahkan dalam kelompok sharing untuk abang kakak yang nanti juga akan mendoakan keputusan. Silakan, yang tidak punya alat tulis boleh angkat tangan. Abang kakaknya boleh lihat adik-adik yang membutuhkan alat tulis. Boleh dipinjamkan dulu abang kakak. Yang mungkin juga belum dapat lembarnya tadi atau sempat keselip. Silakan abang kakaknya boleh tolong adik-adik yang tidak punya alat tulis di depan. Ya. Kalau tidak nanti bisa pinjam dari temannya ya. Kita dengan tenang dulu, isi dulu sebentar.